Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya kami izin menyapa salam dan bahagia. Salam. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait konsep rancangan perencanaan pembelajaran dan juga asesmen yang efektif. Jadi perlu kami informasikan bahwa materi yang kami paparkan nanti itu rata-rata sudah dijelaskan dari teman-teman kelompok yang sudah melakukan presentasi sebelumnya, tapi ada beberapa poin-poin yang sedikit kami tambahkan dalam momen presentasi kita pada siang hari ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Saya persilakan kepada perkenalkan nama. Baik, perkenalkan nama saya Puskaliana Nabi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Yang pertama itu melakukan analisis pada capaian pembelajaran untuk tujuan dan alur pembelajaran. Di sini maksudnya berlaku untuk setiap mata pelajaran di setiap jenjang satuan pendidikan yang pada dasarnya strategi rancangan perencanaan pelaksanaan ini untuk bisa menghasilkan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Adanya tahapan asesmen diagnostik ini yaitu untuk memberikan identifikasi kompetensi, kekuatan dan juga kemampuan dari peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar, yaitu di mana guru harus siap untuk mengembangkan modul ajar yang nantinya akan digunakan atau diimplementasikan di dalam ruangan kelas. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah penyesuaian pembelajaran dengan tahapan capaian karakteristik daripada peserta didik. Jadi di sini guru sebagai tenaga pendidik ini dapat menyesuaikan proses pembelajaran yang telah dipersiapkan berdasarkan dengan kondisi lingkungan dan kondisi peserta didik atau sesuai dengan kemampuan dan karakteristik daripada peserta didik sendiri. Lalu yang berikutnya adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Jadi di sini tenaga pendidik ini dapat menerapkan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan asesmen yang berdasarkan 5 prinsip asesmen yang sudah tertera. Perkenalkan, nama saya Agustina Silap. Saya akan melanjutkan untuk strategi dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Langkah yang keenam yaitu membuat pelaporan kemajuan belajar. Jadi pada tahap pelaporan kemajuan belajar yang paling efektif adalah dengan melibatkan antara orang tua murid dan tenaga pendidik untuk merefleksikan nilai dan juga melakukan evaluasi pembelajaran. Dan tahapan yang ketujuh yaitu evaluasi pembelajaran dan juga asesmen. Jadi dari ke-6 tahapan yang sudah dijalankan, selanjutnya akan dilakukan suatu evaluasi berdasarkan hasil yang sudah didapatkan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Intan Rosalemo. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang berikut, yaitu tantangan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Materi kami ini sama juga dengan kelompok yang sebelumnya sudah dipresentasikan. Tantangan yang pertama di sini ada karakteristik peserta didik yang beragam. Kita tahu bersama bahwa di dalam suatu kelas itu banyak murid. Di situ peserta didik ini dia berasal dari latar belakang yang berbeda-beda sehingga karakteristiknya mereka pun berbeda-beda. Nah di sini tentunya guru akan kesulitan untuk menentukan karakteristik dari peserta didik itu sendiri, sehingga perlunya adanya asesmen diagnostik di awal pembelajaran agar
guru dapat mengetahui karakteristik dari masing-masing peserta didik. Kemudian gaya belajar siswa yang berbeda-beda, sama juga dengan tantangan pada nomor 1. Di sini guru harus mengetahui gaya belajar siswa, ada secara visual, audio atau audiovisual. Yang ketiga, fasilitas yang tidak mendukung. Fasilitas yang tidak mendukung ini merupakan satu tantangan juga dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Kesulitan dalam memanfaatkan teknologi ini juga dapat menghambat dalam menyusun pembelajaran dan asesmen yang efektif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Wijaya Desta. Kali ini saya melanjutkan pembahasan tentang tantangan dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Kita lihat pada poin yang keempat untuk alokasi waktu belajar. Jadi di sini alokasi waktu belajar, kalau kita melihat pada kenyataannya beberapa guru seperti yang tadi dijelaskan oleh kelompok sebelumnya mengatakan bahwa dia hanya mendownload RPP dari internet. Setelah itu dia memasukkan RPP tersebut untuk dilakukan supervisi. Namun pada kenyataannya setelah dilakukan supervisi, waktu yang dipakai kurang, alokasi waktu belajarnya kurang. Nah, di sini ini menjadi tantangan bagi kita ke depan sebagai seorang calon guru, bahwa RPP itu harus betul-betul sesuai dengan kenyataan yang akan kita lakukan di lapangan nanti. Jadi kita buat semampunya kita, semaksimalnya kita melalui hasil observasi yang ada. Kalau kita melihat, nanti kan kita akan turun untuk PPL 1. Di situ kita melihat rancangan-rancangan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru yang ada di sekolah nanti. Setelah itu kita menilai dan kita melihat bagaimana alokasi waktunya. Di situ kita membuat perbandingan dan menjadi acuan kita nanti dalam menyusun rancangan pembelajaran atau modul ajar kita nanti. Nah, yang kelima, pemetaan standar kompetensi. Nah, pemetaan standar kompetensi di sini yang dimaksudkan adalah kita melihat kembali merujuk pada kompetensi dasar guru, di mana dia membuat perbandingan. Dia melihat bagaimana keterampilan anak-anak didik yang ada di dalam kelasnya tersebut. Nah, pemetaan kompetensi dasar ini merupakan platform untuk membandingkan tingkat keterampilan yang ada saat itu, yang sekarang dilihat di depan matanya, dan dia melakukan perbandingan masing-masing individu itu seperti apa keterampilannya, sehingga dia mulai pemetaan standar kompetensi. Standar kompetensi selanjutnya tujuan alur pembelajarannya harus seperti ini. Ini juga ada kaitannya dengan karakteristik peserta didik yang beragam-ragam dan juga gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Itu saja tantangan-tantangan yang dapat kami bagikan bagi teman-teman semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita lanjut kepada materi yang berikutnya, itu tentang pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan juga asesmen yang efektif. Ya, berbicara tentang pihak-pihak yang terlibat, itu berarti kita berbicara tentang stakeholder yang berperan dalam satuan pendidikan sendiri. Nah, di sini kami sudah merangkumnya pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan rancangan perencanaan pembelajaran asesmen yang efektif. Yang pertama itu ada yang namanya Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Nah, kita ketahui bersama bahwa Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota ini memiliki fungsi secara umum dalam proses pembelajaran. Nah, di mana dinas ini itu merancang kurikulum, terus sekaligus melakukan evaluasi terhadap pencapaian dari setiap sekolah yang menerapkan kurikulum tersebut. Terus yang berikutnya, dinas provinsi ini juga bertanggung jawab dalam melengkapi sarana dan fasilitas dalam proses pembelajaran. Jadi ini merupakan pihak pertama yang menjadi secara hierarki paling atas. Terus yang berikutnya, ada yang namanya pengawas. Ya, pengawas berarti dia melakukan pengawasan terhadap suatu proses. Nah, fungsinya di sini itu dia melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran yang ada di sekolah. Terus melakukan kerjasama terkait apa saja
yang perlu dilaksanakan oleh guru itu dalam melaksanakan pembelajaran. Terus yang berikutnya ada yang namanya kepala sekolah. Pihak berikutnya di kepala sekolah. Nah, pihak kepala sekolah ini merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab ya dalam mengatur lingkungan sekolah. Ya, bagaimana kepala sekolah ini bisa merancang perencanaan dan juga pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah itu sendiri. Terus yang kedua, kepala sekolah ini juga bertanggung jawab terhadap kerja atau dari dia punya bawahan semua guru. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam mengkoordinir, memperhatikan semua kinerja mereka, sekaligus nanti bisa menjadi bahan evaluasi. Terus kepala sekolah juga menyatukan ya segala hasil evaluasi yang sudah disiapkan oleh guru untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang akan diambil oleh sekolah itu sendiri. Terus yang berikutnya ada namanya pendidik. Ya, berbicara tentang pendidik berarti ya berbicara tentang kelas. Ini paling utama yang kita bahas dalam proses pembelajaran, karena di sini peserta didik atau pendidik ini yang bertugas untuk mengatur peserta didik sekaligus memberikan materi ajar kepada peserta didik dalam kelas. Nah, selain adanya pendidik, itu ada juga namanya peserta didik. Ya, peserta didik ini itu kumpulan kita, orang-orang yang mau untuk mengembangkan karakter dan kompetensi ini. Terus yang berikut adalah ada namanya komite sekolah. Komite sekolah itu yang berfungsi sebagai pengawas terhadap pendidikan dalam sekolah, yang memberikan dukungan secara moral dan juga finansial dalam pembelajaran. Terus yang terakhir itu ada namanya orang tua, dunia kerja dan LSM dan masyarakat. Nah, ini merupakan pihak-pihak terakhir yang dilibatkan dalam rancangan pembelajaran dan juga asesmen yang efektif. Di mana peran orang tua di sini, bagaimana dia memberikan support kepada anak-anaknya dan memberi motivasinya. Terus kalau dunia kerja, bagaimana persiapan peserta didik dalam menghadapi dunia kerja. Kalau untuk LSM ini ya sebuah organisasi atau lembaga masyarakat, bagaimana dia punya fungsi itu untuk mengatur atau memberikan motivasi kepada peserta didik sendiri. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dari teman-teman semua kami ucapkan terima kasih. Kesempatan berikutnya kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin ada saran, tanggapan dari teman-teman semua, kami persilakan. Mungkin ada dari teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kristina Green Patola. Saya ingin bertanya kepada kakak kelompok 1 dengan bunyi pertanyaan, apa hubungan lembaga swadaya masyarakat, orang tua, dan dunia kerja dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih bagi penanya sudah mengajukan pertanyaannya. Kesempatan berikutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk menjawab. Mungkin bisa disebutkan namanya dulu. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Lisa. Perkenalkan, nama saya Maria Nastalia Owa. Saya mencoba menjawab hubungan orang tua dengan perencanaan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bersama, biasanya dalam akhir semester itu kan ada pembagian rapor. Nah, itu akan melibatkan orang tua. Orang tua akan dihadirkan di sekolah dengan tujuan guru akan menyampaikan prestasi ataupun prestasi-prestasi yang didapat oleh peserta didik. Lalu di situ juga nanti orang tua akan menyampaikan terkait dengan hal-hal apa yang perlu diperbaiki begitu. Jadi di situ nanti guru akan menampung aspirasi-aspirasi dari orang tua. Mereka akan melakukan evaluasi. Mereka akan melakukan evaluasi terkait aspirasi-aspirasi tersebut. Setelah itu nanti mereka akan merencanakan lagi perencanaan pembelajaran berdasarkan evaluasi-evaluasi dari orang tua. Terima kasih.
Baik, yang berikut saya akan menjawab tentang peran dari masyarakat dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Tentunya di dalam sekolah itu tidak lepas dari kehidupan masyarakat yang ada di luar sekolah. Contohnya, sekolah itu membutuhkan ide-ide atau saran-saran dari masyarakat agar tetap menjaga keeksisan dan juga ketahanan dari sekolah tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Maka hal itu sangat diperlukan komunikasi antara pihak sekolah dan juga masyarakat. Jadi baik, ini saya akan menambahkan jawaban dari teman Ina terkait pihak-pihak dalam hal ini pihak masyarakat hubungannya dengan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Jadi seperti yang disampaikan teman Ina bahwa segala interaksi dari masyarakat dan juga pihak sekolah itu sangat penting, karena masyarakat itu dapat memberikan informasi. Nah, segala informasi yang diberikan masyarakat itu bisa dipakai sebagai acuan untuk perencanaan, pengembangan dan juga evaluasi kurikulum, sehingga dapat dinyatakan bahwa masyarakat memiliki kekuatan dalam mempengaruhi kurikulum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang berikut untuk dunia kerja. Kalau untuk dunia kerja itu untuk perencanaan kaitannya dengan perencanaan pembelajaran asesmen itu kalau kita melihat pada guru-guru yang ada di SMA yang memiliki kejuruan, di situ implementasinya mereka itu menuju kepada dunia kerja. Jadi ketika mereka melakukan praktek, mereka turun ke dalam dunia kerja. Di situ akan ada dorongan-dorongan tersendiri bagi mereka untuk meningkatkan kualitas belajar mereka nanti pada saat di sekolah. Jadi skill mereka dilatih secara tidak langsung, dan di situ mereka kembali ke sekolah pasti akan ada hasil-hasil laporan yang akan mereka masukkan sebagai hasil praktek mereka di sana. Nah, di sana itu akan menjadi bahan acuan yang dikumpulkan kepada guru-guru untuk menjadi bahan evaluasi ketika pada saat perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif nantinya. Jadi kira-kira setelah dari dunia kerja mereka masuk kembali ke dalam sekolah untuk melanjutkan pembelajaran, hasilnya itu diberikan kepada guru. Jadi perencanaan pembelajarannya itu guru akan menyesuaikan dengan kira-kira kebutuhan selanjutnya dalam pembelajaran anak-anak ini seperti apa, dan asesmen atau penilaian yang baik ke depannya untuk anak-anak ini seperti apa. Dan juga untuk LSM nanti akan dijelaskan oleh partner saya di sini. Oke, baik, terima kasih. Saya menambahkan terkait peran LSM terhadap menyusun rancangan pembelajaran dan juga asesmen yang efektif. Ya, kita tahu sendiri bahwa LSM merupakan lembaga swadaya masyarakat, ya, di mana dalam LSM itu gabungan dari masyarakat yang memiliki konsep atau pemikiran yang sama, ya tentunya yang mengarah pada pendidikan. Kalau misalkan mereka punya pemikiran, ya mereka harus berkolaborasi dengan pihak sekolah, ya, bekerja sama bagaimana mereka bisa menyusun rancangan pembelajaran dan juga asesmen itu ya, secara baik. Terus yang berikutnya terkait dunia kerja, menambah dari apa yang sudah disampaikan Ibu Fitri sebelumnya, bahwa dalam menyusun rancangan pembelajaran dan juga asesmen yang efektif di proses pembelajaran paradigma pembelajaran baru ini, ya kita harus menyesuaikan dengan tuntutan dunia kerja. Apa saja yang sudah menjadi tuntutan-tuntutan itu setidaknya dalam proses pembelajaran juga harus tercermin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atas atau mungkin tambahan. Oh ya, silakan. Saya ingin menambahkan jawaban yang sudah disampaikan oleh saudari Paskaliawa menyangkut peran dari orang tua terkait perencanaan atau penyusunan rancangan pembelajaran asesmen efektif. Tadi saat penerimaan laporan hasil belajar itu di situ tadi seperti sudah disebutkan, guru akan menyampaikan hasil dan capaian yang sudah didapatkan oleh peserta didik. Jadi setelah itu orang tua juga akan memberikan pendapat-pendapatnya atau memberikan masukan terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan baik oleh guru dan juga oleh peserta didik. Dari situ guru akan menampung informasi-informasi yang didapatkan dari para orang tua, kemudian akan melakukan
evaluasi bersama dengan para guru-guru lainnya agar dapat menghasilkan suatu perencanaan pembelajaran dan asesmen yang lebih efektif lagi daripada sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah menjawab pertanyaan. Apakah sudah pas, mungkin ada tanggapan? Pas. Oke, baik. Sebelum kami menutup presentasi kita pada sore hari ini, izinkan kami untuk memberikan kesimpulan dari hasil apa yang sudah kami paparkan. Bahwa dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran asesmen itu harus memiliki konsep. Ya, seperti kita ketahui bahwa bersama konsep-konsepnya sudah dijelaskan yang secara terperinci dari kelompok-kelompok sebelumnya sudah mempresentasikan. Terus selain itu kita juga menyadari pasti adanya hambatan dalam menyusun dan juga pelaksanaan pembelajaran dan juga asesmen yang ini. Nah, terus yang berikut yang paling penting adalah ya kita harus menyadari diri bahwa kita merupakan pihak-pihak yang harus terlibat ya dalam proses perencanaan dan juga perancangan pembelajaran dan juga asesmen yang efektif dalam pembelajaran paradigma pembelajaran yang baru. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian yang kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang, salam bahagia. Salam.